Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mahkota ayah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, peranan ayah itu memang unik dibandingkan dengan yang lain di dalam keluarga. Masing-masing keluarga punya peran yang unik. Tapi sebenarnya keunikannya itu di mana, Pak Paul? Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lampau, peranan ayah itu peranan yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan sekaligus kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi itulah yang seharusnya kita ini sebagai ayah sediakan atau berikan kepada anak-anak, terutama pada anak-anak laki kita. Nah, pada saat ini kita memang akan memasuki bagian yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan seorang ayah. Saya menggunakan istilah mahkota sebab ya mahkota itu menunjukkan kepemimpinan sekaligus juga kemuliaan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ayah bisa menjadi seorang pemimpin yang dihormati, terutama oleh anak-anaknya, dalam hal ini anak laki-lakinya. Iya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa suami atau ayah itu kepala keluarga, Pak Paul. Apakah itu tidak jauh berbeda dari itu? Saya kira sama. Jadi ayah memang adalah kepala keluarga. Namun ya saya perlu sekali lagi garis bawahi di sini, jangan sampai disalah tafsir. Kepala keluarga yang Tuhan maksudkan adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya. Ya, bukan kepala yang semena-mena terhadap tubuhnya, tapi kepala yang sangat memperhatikan, mempertimbangkan tubuhnya. Dalam hal ini adalah istri dan juga anggota-anggota keluarganya yang lain. Iya, memang itu kadang-kadang sangat sulit untuk dipisahkan. Kadang-kadang orang lebih menekankan pada kekuasaannya juga. Dengan mahkota yang tadi Pak Paul, istilah yang Pak Paul gunakan, mahkota itu sebagai raja. Raja itu bisa semena-mena gitu, Pak Paul. Tepat sekali. Jadi bukan itu yang menjadi desain Allah untuk kita sebagai ayah. Ada 3 ya Pak Gunawan yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama adalah wibawa ayah sebagai seorang pemimpin hanya bisa terjadi atau bisa tercipta kalau dia menunjukkan hikmat. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana. Saya akan membacakan Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Nah, ayah sudah tentu adalah pria yang lebih berotot dibandingkan ibu sebagai wanita. Ada kalanya kita ini sebagai ayah terpancing ya Pak Gunawan, menggunakan otot, kekuatan, kekuasaan agar anak-anak melakukan kehendak kita. Nah, ternyata wibawa tidak bisa tercipta melalui otot. Wibawa hanya tercipta melalui hikmat. Kalau anak-anak melihat kita berhikmat, maka dengan alamiah rasa hormat itu akan muncul pada anak-anak kita. Iya. Contohnya yang konkret seperti apa ayah yang berhikmat itu, Pak? Misalkan dalam pengambilan keputusan. Ayah yang berhikmat, ayah yang tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dia akan mencoba untuk melihat alternatif yang tersedia. Dia bisa berdiam untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam keputusan yang harus diambilnya ini. Dengan kata lain, dia juga terbuka terhadap masukan. Dia nggak menutup diri bahwa keputusannya, pertimbangannya lah yang paling benar. Nah, ayah yang seperti ini akan dilihat oleh anak-anaknya sebagai ayah yang berwawasan luas, berhati lapang, dan
ayah yang juga mau untuk menerima masukan bahkan dari istri atau anak-anaknya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, hikmat ayah itu bisa terlihat. Atau kebalikannya, dalam hal pengambilan keputusanlah, hikmat ayah tidak terlihat kalau dia melakukan yang sebaliknya tadi. Iya, tapi justru di situ seorang ayah itu kadang-kadang khawatir kehilangan kewibawaannya. Kalau dia terlalu lemah terhadap anak-anaknya, mau dikritik dan sebagainya, itu dia punya kekhawatiran, wah, saya nanti tidak berwibawa lagi terhadap anak-anak ini. Itu sebabnya jadinya ya dia akhirnya menggunakan otot ya untuk memaksakan itu kehendaknya, betul. Jadi ya ini saya kira sesuatu yang harus kita pelajari terus-menerus karena kita terbiasa dengan konsep itu. Konsep menggunakan otot untuk bisa menegakkan wibawa. Ternyata ya bukan itu jalan Tuhan. Iya, tetapi hikmat ini juga kita butuhkan pada waktu kita melakukan disiplin terhadap anak-anak kita. Betul, Pak Gunawan. Jadi ayah perlu sekali menunjukkan hikmatnya tatkala harus menghukum anaknya karena kesalahan yang diperbuat si anak. Bagaimanakah hikmat bisa muncul ya atau terlihat dalam menghukum atau mendisiplinkan anak? Kita melihat hikmat tatkala ayah itu tidak emosional. Saya bukannya berkata ayah tidak boleh marah, tapi berapa marahnya dia itu menunjukkan dia seorang emosional atau tidak. Berapa mudahnya dia marah itu juga menunjukkan dia orang yang emosional atau tidak. Hal apa saja yang membuat dia marah itu juga menunjukkan dia itu seseorang yang bisa nggak menguasai emosinya apa tidak. Jadi kalau dia menghukum anak berlebihan, terlalu mudah menghukum, tidak ada remnya. Nah, ini menunjukkan dia tidak memiliki hikmat. Jadi ayah yang berhikmat bisa melihat kesalahan anak, bisa membedakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan yang diperbuat karena anak itulah pada usia memang cenderung melakukan kesalahan itu. Ataukah ini suatu pemberontakan? Ayah yang bijaksana bisa membedakan semuanya. Bisa juga mengetahui bahwa hukuman ini terlalu berat. Hukuman yang ringan ini lebih cocok. Ya. Nah, ayah yang tidak emosional seperti ini akan dilihat sebagai ayah yang berhikmat. Iya, kalau begitu hikmat ini Pak, atau kebijaksanaan ini tidak terkait langsung dengan tingginya jenjang pendidikan yang diperoleh oleh si ayah itu, Pak. Tepat sekali. Di sini kita melihat keadilan Tuhan, Pak Gunawan. Sebab memang tidak semua manusia diberikan kesempatan mencicipi pendidikan yang sangat atau yang sama tingginya. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang. Jadi kita akan menemukan orang tidak berhikmat di kalangan orang yang berpendidikan. Sebaliknya kita akan bisa menemukan orang berhikmat di kalangan orang yang justru tidak berpendidikan. Tuhan adil. Iya. Masih juga terdengar sampai sekarang itu ayah itu menggunakan kekerasan terhadap anak-anaknya di dalam mendidik anak gitu loh, Pak. Seringkali ayah itu dibesarkan seperti itu ya, dipukuli dengan keras. Sehingga waktu dia menjadi ayah, dia menggunakan cara yang digunakan oleh orang tuanya dulu. Nah, saya bukannya berkata tidak boleh memukul anak. Saya mengikuti nasihat Dr. James Dobson yang ya membolehkan orang tua memukul anak di pantat. Karena memang banyak daging dan tidak membahayakan anak. Memukul anak di bagian yang lain bukan saja bisa membahayakan nyawanya, tapi yang terutama adalah sangat merendahkan dia. Saya bisa bayangkan betapa anak itu merasa direndahkan kalau ayahnya menggamparnya, menjambaknya, menendangnya. Nah, ternyata pukulan-pukulan seperti itu sangat merendahkan martabat anak. Dipukul pantat ternyata memang secara emosional tidak merendahkan martabat si anak. Iya. Selain hikmat ada unsur yang lain itu, Bapak. Wibawa ayah juga dibangun dibangun oleh kasih terhadap ibu. Jadi maksud saya begini, kalau si anak melihat
si ayah itu mengasihi ibunya, itu akan membuat si anak tambah menghormati si ayah. Saya akan memetik firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah begini ya. Kenapa kok anak cenderung menghormati ayah yang mengasihi ibu? Jawabannya ini Pak Gunawan. Kebanyakan anak mengasihi ibunya. Karena anak melihat ibu yang memberikan banyak waktu ya untuk merawat anak. Dan kebanyakan anak protektif terhadap ibunya juga. Karena mereka melihat ibu itu adalah pihak yang lebih lemah secara fisik ya. Dan harus banyak membuang waktu untuk mengurus mereka. Jadi anak-anak itu protektif terhadap ibunya. Waktu mereka melihat ayah memperlakukan ibu semena-mena, tidak penuh kasih, tidak bisa tidak, si anak-anak ini akan mulai kehilangan respek. Tidak bisa lagi menghormati ayahnya. Sebaliknya, kalau mereka melihat si ayah mengasihi ibunya, mereka tambah menghormati si ayah sebab mereka pun menyayangi ibu. Itu terjadi baik pada anak pria maupun anak wanita, Pak ya? Dalam hal ini sama. Baik wanita maupun pria, mereka akan lebih salut, lebih menghormati ayah yang bisa mengasihi ibunya. Namun bukan hanya ibu di sini Pak Gunawan tentang mengasihi. Anak juga lebih hormat kepada ayah yang menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Ini saya kira sangat-sangat alamiah ya. Anak-anak yang merasakan kasih ayah terhadap dirinya akan lebih menghormati ayahnya. Sebab kasih sayang si ayah akan ditanggapi. Bukan saja dengan mengasihi kembali, tapi juga dengan hormat. Sebab, sekali lagi, kita cenderung menghormati orang yang mengasihi kita. Dan kebalikannya, kita cenderung tidak menghormati orang yang tidak mengasihi kita. Iya, dan saya lihat dalam hal ini memang yang penting itu menunjukkan kasih itu. Bagaimana ayah itu menunjukkan kasih kepada pihak lain, khususnya keluarga, baik kepada ibu, anak, bahkan juga kepada orang tuanya sendiri atau mertuanya. Itu poin yang baik Pak Gunawan. Memang kadangkala anak-anak itu ya mengintip ya, saya gunakan istilah mengintip, bagaimanakah ayahnya memperlakukan kakek nenek. Iya. Nah, waktu mereka melihat ayah memperlakukan kakek nenek dengan baik, mereka pun menghormatinya. Sebaliknya, kalau ayah memperlakukan kakek nenek dengan tidak hormat, anak juga akan susah menerima si ayah. Sebab mungkin sekali anak-anak sayang kepada kakek neneknya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diterima oleh si anak. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi Pak Gunawan, yaitu siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi saya simpulkan, ayah yang mengasihi ibu memperlihatkan bahwa ia mengasihi atau respek terhadap dirinya sendiri. Sebab inilah firman Tuhan. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab memang istri bagian hidupnya. Dia mengasihi istrinya, dia baik kepada istrinya. Bukankah dia yang nanti juga akan diuntungkan oleh si istri? Dengan kata lain, makanya Alkitab berkata, yang mengasihi istrinya, sebetulnya mengasihi dirinya sendiri juga. Hal yang positif. Nah, anak-anak perlu melihat itu. Bahwa ayah mereka sebetulnya respek terhadap dirinya sendiri. Bagaimanakah mereka tahu? Sebab mereka melihat ayah mereka mengasihi ibu mereka. Jadi siapa mengasihi ibunya, berarti mengasihi dirinya. Begitu. Iya, tapi seringkali yang secara tidak sengaja dilihat anak adalah ayah yang memukuli ibunya, jadi suami memukuli istrinya atau memaki-maki istrinya itu Pak. Dan itu akan membuat anak-anak enggak menghormati ayah mereka. Sebab mereka akan melihat ayah sebagai figur yang tidak menghormati orang yang mereka kasihi, yakni ibu. Dan orang yang memaki-maki ibu atau istrinya, bagi si anak-anak, ayah ini tidak lagi juga hormat kepada dirinya. Sebab kalau kita menghormati diri kita, kita juga menghormati orang yang dekat dengan kita. Nah, itu yang akan nanti ditangkap oleh si anak-anak.
Ya memang tidak timbul respect. Yang ada di sana adalah ketakutan gitu Pak Pol. Bisa. Anak ini berpikir, oh ibunya aja diperlakukan seperti itu, apalagi kami yang kecil-kecil ini gitu. Betul. Dan yang seringnya terjadi satu paket Pak Gunawan. Kalau seorang ayah memukuli istri, hampir dapat dipastikan dia juga memukuli anaknya. Hampir dapat dikatakan satu paket. Sehingga anak itu hidup di dalam ketakutan terus, dan Betul. fungsi ayah sebagai melindungi, mengayomi itu hilang sama sekali gitu Pak. Betul. Dan anak tidak bisa menghormati orang yang ditakutinya. Orang hanya bisa menghormati orang yang dikasihinya. Ini prinsip yang kita tidak boleh lupakan. Iya. Nah, unsur yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah kudus. Jadi anak-anak menghormati ayah yang memelihara kekudusan. Saya bacakan firman dari Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Pada dasarnya kita ini salut terhadap orang yang hidup bersih dan benar. Nah, ayah yang hidup benar tanpa cela akan memperoleh respek dari anak-anaknya, Pak Gunawan. Jadi, kita memang cenderung ya menghormati orang yang tulus. Pada waktu kita merekam ini, kita baru saja memperingati kelahiran Muhammad Hatta yang ke-100. Nah, saya cukup terkejut ya melihat, memang saya ini membaca Kompas dan membaca Tempo. Saya melihat dua publikasi ini yang memang publikasi yang baik ya, begitu memberikan waktu dan ruang untuk memperingati Muhammad Hatta. Sebab rupanya Hatta dipandang sebagai seorang pemimpin yang bijak sekali. Nah, selain bijak, kita juga tahu Bapak Hatta adalah seseorang yang sangat jujur, bersih, tulus. Ini yang mengagumkan orang. Jadi kita memang cenderung kagum dengan orang seperti itu. Contoh yang lain. Bukankah kita kagum juga dengan hamba-hamba Tuhan yang rela hidup menanggung susah demi nama Tuhan Yesus? Kenapa kita begitu kagum? Karena sekali lagi kita melihat sesuatu yang murni, yang kudus ada pada orang itu. Nah, kalau ayah ingin berwibawa di hadapan anak-anaknya, dihormati di hadapan anak-anaknya, sebaiknya lah dia memelihara kehidupan yang kudus, yang bersih, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hidup dalam ketulusan hatiku, hidup yang tidak bercela di dalam rumahku. Ya, itu secara praktis memang anak-anak itu mendengar apa yang kita bicarakan itu Pak ya. Misalnya pembicaraan kita itu pembicaraan yang memang membangun atau enggak, itu kan salah satu ciri kehidupan yang kudus itu tadi. Betul. Dan juga kehidupan yang tidak mencemari, ya, keranjang pengantin ini yang dikatakan dalam kitab Ibrani ya. Kita ini menghormati perkawinan kita dan kita tidak mencemari ranjang perkawinan kita dengan berzina dengan orang lain. Nah, hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang benar akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Juga hidup tanpa cela membuat anak dapat berjalan dengan tegap di masyarakat. Karena anak bangga dan tidak malu dengan ayahnya. Berapa banyak anak yang malu dengan ayahnya, Pak Gunawan? Tidak berani memperkenalkan ayahnya karena malu. Mungkin ayahnya penjudi. Mungkin ayahnya tukang ngutang kanan kiri. Mungkin ayahnya penipu. Jadi anak-anak membawa beban mental menjadi anak dari ayah ini nih. Nah, bagaimanakah dia menghormati si ayah yang penuh dengan cacat celah seperti itu? Nah, sekali lagi anak hanya bisa menghormati si ayah kalau hidupnya kudus. Ya, seringkali memang ayah kurang peka bahwa hidupnya disorot oleh teman-teman dari anaknya ini, Pak. Jadi dia bisa menyembunyikan perbuatan negatifnya di hadapan mata anak-anaknya, tetapi ternyata ada teman-teman dari anak-anaknya ini yang mengetahui perbuatan tidak kudus dari si ayah itu tadi, Pak. Dan bisa menjadi bahan pembicaraan baik di sekolah ataupun di gereja. Nah, akhirnya si anak bisa-bisa
malu ke sekolah atau malu ke gereja. Karena sekali lagi melihat kehidupan ayah yang tidak kudus itu. Kehidupan kudus itu memang sangat nampak di mata anak-anak, Pak Gunawan. Orang tua seringkali berpikiran, anak-anak nggak tahu. Tapi sesungguhnya anak-anak bisa melihat hal itu. Anak-anak bisa mulai merasakan jika ayah hidup tidak benar. Ayah hidup dalam penipuan, dalam kedok. Anak-anak bisa melihat hal itu. Ya, misalkan di rumah berbicara seperti apa, terus di luar berbicaranya kok lain. Anak akan melihat hal seperti itu. Dan mulailah anak melihat kok ayah tidak konsisten. Berarti sedikit banyak ada kemunafikan di sini. Bapak, ada ayah itu yang memang karena sifatnya yang suka bergurau dan sebagainya gitu Pak Paul ya, di tengah-tengah keluarga ini. Lalu apakah dengan gurauan-gurauannya itu membuat dia kehilangan wibawanya, Pak? Ini yang seringkali kita takuti ya Pak Gunawan. Kalau anak-anak melihat kita terlalu sering bergurau, maka dia akan kehilangan wibawanya. Sudah tentu bergurau itu ada batas. Tidak ada yang namanya bergurau tanpa batas. Dengan sesama kita pun ya, dengan sama orang dewasa, ya harus ada batasnya. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita mulai melihat anak-anak itu kehilangan respek, gara-gara kita terlalu menjadi badut di rumah, saya kira kita perlu membatasi diri. Betul. Nah, itu hal yang harus kita lihat dengan baik. Jangan sampai anak akhirnya berani-beranian. Misalnya ini ya, ada anak yang nggak memanggil papanya Pak. Memanggil papanya, hello. Nah, otomatis kalau si ayah mendengar itu jangan dia tertawa. Waktu si anak memanggil dia, hello. Dia harus berkata, kamu panggil saya papa. Sebab saya papa kamu. Dan jangan engkau mengulang lagi perkataan itu. Jadi ada batas yang harus ditegakkan oleh si ayah di sini. Nah, ini sebetulnya kembali kepada hikmat ya. Seorang ayah perlu memiliki hikmat agar bisa membedakan kapan mendisiplin si anak dan kapan membiarkan si anak. Iya, memang ketiga unsur itu saya rasa saling berkaitan gitu Pak Paul, antara hikmat, kasih, dan hidup kudus itu. Betul sekali. Dan memang nggak bisa kita pilih satu dari tiga apa dua dari tiga. Kita boleh mengasihi istri kita dan mungkin sekali ya kita memiliki kekudusan hidup lah. Tapi kalau kita tidak berhikmat dalam hidup, tetap anak-anak susah untuk menghormati kita. Iya, semua itu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan anak ini untuk masa depannya gitu Pak. Betul. Dengan kata lain, ini adalah bahan-bahan yang kita harapkan diserap oleh anak-anak kita. Banyak problem muncul tatkala anak-anak remaja, itu betul. Tapi sebetulnya problem sudah berakar sejak anak-anak masih kecil. Kenapa? Begini, semua anak-anak ya akan mengalami fase-fase pemberontakan lah, melawan lah, itu normal, itu wajar. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lainnya adalah ada tidak wibawa ayah di rumahnya. Kalau si anak menghormati si ayah karena memiliki wibawa, maka meskipun dia memberontak, pemberontakan itu cenderung lebih bisa dikuasai kembali dengan cepat. Tapi kalau si ayah tidak dihormati oleh si anak, maka waktu si anak memberontak, si ayah tidak berkuasa, tidak lagi mempunyai wibawa untuk meredam pemberontakan si anak. Jadi sekali lagi, ini akarnya bukannya di masa-masa remaja, tapi di masa anak-anak masih jauh lebih kecil. Dapatkah anak-anak sejak kecil menghormati ayahnya? Kalau dapat, ini akan menolong banyak problem sewaktu anak-anak menginjak usia remaja. Ya, saya melihat bahwa tugas yang cukup berat dari ayah ini memang harus mendapat dukungan penuh dari istrinya gitu Pak Paul. Tanpa dukungan penuh dia akan sulit untuk membawakan perannya sebagai ayah yang seperti kita perbincangkan ini. Saya setuju sekali. Ya, memang istri perlu mendukungnya, memberikan masukan-masukan sehingga menambahkan hikmat kepada si ayah ya. Dan sudah tentu ya sebisanya istri tidak memprotes, mempermalukan, membantah-bantah si ayah di hadapan anak-anaknya, itu juga penting.
Satu hal lain Pak Gunawan yang saya ingin munculkan, sebab ini penting, yaitu setiap kita ya, ayah-ayah ini harus menyadari bahwa wibawa atau hormat itu tidak muncul secara alamiah. Kita yang harus mencarinya, memperolehnya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Sebab anak-anak atau istri kita tidak dengan begitu saja memberikan hormatnya terhadap kita. Mereka perlu melihat bukti-bukti itu tuh. Barulah mahkota itu bisa ditempatkan di kepala kita. Kalau tidak akan bisa. Ayah-ayah yang menggunakan otot, ya memanipulasi istri, atau hidup sembarangan, nggak akan bisa mendapatkan mahkota itu dari anak-anaknya. Itu harus diperoleh melalui hikmatnya, melalui kasihnya kepada istri dan anak-anaknya, dan melalui kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, di situ saya yakin keluarga itu harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di keluarga itu, bahwa di atas semuanya itu Tuhanlah yang berkuasa di dalam rumah tangga itu, Bapak. Sebagaimana yang dikatakan di kitab Amsal ya, awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi ayah yang takut akan Tuhan sudah di jalur yang benar. Dan itu harus diturunkan, diwariskan kepada anak, khususnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu, Pak Pol. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mahkota ayah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.